Ada tiga hal yang sangat menarik yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah tentang sihir, kemudian yang kedua adalah tentang perdukunan, dan yang ketiga adalah tentang trik sulap atau yang disebut dalam ilmu fikih sebagai sya'badah. Bagaimana hukumnya, dan kita harus menyimak video ini sampai selesai supaya tidak terjadi yang namanya salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menerangkan tentang bagaimana pandangan fikih terkait ilmu sihir, ilmu perdukunan, dan ilmu yang disebut dengan sulap atau dalam istilah fikih disebut dengan sya'badah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai dengan hukum yang pertama. Tidak ada lain tujuan video ini untuk liyubayyinah bainal haq wal batil, untuk menjelaskan tentang sesuatu di antara hak dan batil. Karena diakui atau tidak, tiga hal ini sangat berbeda. Tentang ilmu perdukunan, tentang sihir, ataupun tentang sulap. Dan hukum-hukumnya di dalam fikih pun juga berbeda. Yang dinamakan sulap menurut para ulama seperti yang disebutkan di dalam kitab Misbahul Munir, di sini diterangkan bahwasanya asy-sya'badatu. Apa itu yang dimaksud dengan sulap? La'bun yarol insan min huma laysa lahu haqiqatun kasihri, yaitu sebuah permainan yang sengaja diperlihatkan kepada orang lain yang dapat membuat orang lain itu terkagum-kagum, seperti halnya sihir. Kemudian juga diterangkan dalam kitab Syarhul Bahjah, yang dimaksud dengan sulap atau trik sulap asy-sya'badah hiya idharul umur al-ajibah biwasitati tartibi alati handasiyatih wa khifatil yadih wal isti'anati bi khawasil adawiyati wal ahjari. Di sini disebutkan bahwasanya yang dinamakan sulap itu adalah menampakkan perkara yang menakjubkan dengan perantara alat-alat yang unik supaya tidak terlihat hakikatnya, atau dengan kecepatan tangan. Dan ini biasanya digunakan untuk membantu terhadap pengobatan ataupun untuk penjualan batu-batu. Ini disebut di dalam Syarhul Bahjah. Jadi memang asalnya sulap ini ditujukan untuk pengobatan. Pengobatan yang sifatnya itu untuk menawarkan. Ataupun yang kedua untuk menawarkan batu-batu. Dan ini tujuannya tidak ada lain. Poin penting yang bisa saya tangkap adalah untuk memberikan kesan menakjubkan terhadap orang lain. Entah menggunakan trik ataupun yang lainnya. Yang jelas tujuannya itu untuk memberikan rasa takjub kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah kahin. Kahin itu adalah dukun. Kita sudah tahu semua bahwa dukun itu adalah yang membantu itu bukan Allah, tetapi setan. Yang membantu itu bukan ayat-ayat suci, bukan sholawat, tetapi memang murni minta bantuan kepada setan. Di Al-Quran dijelaskan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Sebagai manusia itu ada yang minta bantuan jin, tetapi jin itu bukan memberikan jalan yang baik, tetapi bahkan fazaduhum rahaqa, mereka semakin tersesat karena minta bantuan kepada jin. Kemudian yang ketiga adalah sihir. Kalau sihir sudah jelas, kita sudah tahu semua, sihir itu memang murni datangnya dari setan. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran itu, wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihrah wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Memang sudah jelas, walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihrah, yang mengajari manusia tentang sihir itu adalah setan. Hukum yang dua ini, yakni sihir dan dukun, itu sudah jelas hukumnya haram.
Tidak boleh untuk kita mendatangi dukun. Apapun alasannya, kita datangi dokter saja. Atau orang yang melakukan pengobatan menggunakan asma-asma Allah, menggunakan doa, bukan orang yang mengandalkan terhadap ilmu yang sifatnya gaib dan meminta bantuan setan. Bahkan diserangkan di sini, di dalam Sahih Muslim diterangkan, man ataka hinan fasa'alahu an syai'in lam tuqballahu sholatu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia meminta sesuatu terhadap dukun itu, maka salatnya itu tidak akan diterima selama 40 hari. Di hadis yang lain diterangkan, man ataka hinan au arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia meminta sesuatu dari mereka, fasaddaqahu bima yaquluh, lalu orang ini membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun dan para peramal ini, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka orang ini telah kafir terhadap Al-Qur'an, terhadap sesuatu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW berupa syariat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ini tentang hukum sulap, hukum trik sulap. Bagaimana hukum fikih menyikapi tentang hal ini? Hukum sulap di dalam Syahrul Bahjah ini diterangkan bahwasanya waqat tataba'at aqwalul ulama ala tahrim hadzal mihnah wa ma yatarattabu 'alaiha. Ulama masih berbeda pendapat tentang diharamkannya trik sulap. Selama ini tidak merugikan, tentu itu hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu apabila merugikan dan berkedok penipuan, itu hukumnya tidak boleh. Tetapi dari kalangan Hanafiyah, di kalangan Hanafiyah adalah Ibnu Himam, beliau mengatakan, wala tuqbalu syahadatu ahli sya'badati, syahadatnya atau persaksiannya, jika ada masalah misalnya, itu kan ada saksi, persaksian dari orang yang pintar trik sulap itu tidak diterima. Jadi kalau sudah melakukan trik sulap itu tidak bisa menjadi saksi. Wa huwa alladhi yusamma fi diyarina dukakan li'annahu imma sahirun au kadzabun. Karena orang yang mempunyai trik sulap ini itu ada dua, kemungkinan dia tukang sihir atau dia tukang bohong. Akni alladhi ya'kulu minha wa yattakhiduha maksabatan. Apabila orang ini membuat atau menjadikan trik sulap ini sebagai cara dia untuk mendapatkan makanan ataupun cara dia untuk mendapatkan penghasilan. Fa'amma man alimaha walam ya'malha fala. Apabila orang itu hanya tahu tentang trik sihir, tentang trik sulap, kemudian dia tidak mengamalkannya, maka syahadatnya, persaksiannya itu terhadap suatu kasus bisa diterima. Kemudian itu disebutkan dalam kitab Fathul Qadir, kitab syahadah. Wa yaqulu Zakaria al-Ansari, ini dari mazhab Syafi'i. Wa tahrumul kahanatu wat tanjim wad darbu birramli wal hasa wasya'iru wasya'badatu wa halwanuha ail madhkurati ay i'ta'an aw akhdan li'iwadin anha bin nassis sahihi fi halwanil kahin wal baqi fi ma'nahu. Di sini beliau itu menjelaskan bahwasanya kahin, kemudian tanjim, ilmu tentang perbintangan, kemudian juga tentang trik sulap. Beliau ini mengatakan di sini haram. Wa tahrumul kahanatu wat tanjim ila angqal wasya'badatu wa halwanuha. Beliau ini mengatakan itu hukumnya haram. Kita mengambil sesuatu dari tukang sulap ini ataupun kita memberikan sesuatu kepadanya, itu tetap hukumnya haram. Katanya Syekh Zakaria al-Ansari dari madhab Syafi'i. Itu disebutkan dalam kitab Asnal Muthalib Syarhi Raudatit Thalib tentang hukumnya sihir. Kemudian dari Mansur al-Bahuti minal Hanabilah. Kemudian dari madhab Hambali itu, kalau ada orang wa yu'zaru may yadkhulun nar wa nahwahu mimman ya'malu sya'badata wa nahwahu. Apabila ada orang yang masuk ke api ataupun ke lainnya api,
karena itu merupakan sebuah trik sulap, maka itu ditakzir dalam madhab Hanabilah. Kemudian di fatwanya Imam Romli, Imam Romli, anna sya'badatah mustarikun ma'as sihri fit tahrim wa anna katsiran minan ulama adrajuha fihi. Bahwasanya sihir dan trik sulap itu ada sangkut pautnya, sehingga di dalam keharamannya itu juga hukumnya sama. Itu fatwanya Imam Romli. Imam Romli mengatakan seperti itu. Sihir dengan trik sulap itu juga hukumnya haram. Kemudian di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhaddab Imam Nawawi mengatakan wala yajuzu bai'u kutubil kufri wa hakadha kutubut tanjim wasya'badati wal falsafati. Tidak diperbolehkan untuk membeli kitab-kitabnya orang kafir, atau kitabnya orang ahli nujum, atau orang yang ahli sulap, trik sulap, atau kitab-kitabnya orang ahli filsafat. Tapi filsafat yang membicarakan tentang Tuhan ini mungkin. Wa ghairuha minal ulumil batilatil muharramati, dan lainnya dari beberapa ilmu-ilmu yang diharamkan. Li'annahu laisa minha manfaatun mubahatun, karena di antara kitab-kitab itu tidak ada manfaat yang bisa kita ambil, yang diperbolehkan. Jadi kesimpulannya di sini, kalau kahin dukun yang mengandalkan terhadap ilmu dari jin itu hukumnya haram, jelas itu hukumnya haram. Kemudian tentang sihir sama, itu juga hukumnya haram karena jin itu datangnya dari setan. Tidak ada orang alim yang mengajarkan tentang sihir. Kemudian kalau trik sulap itu masih berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan boleh selama tidak merugikan, ada yang mengatakan hukumnya tidak boleh karena terkesan akan menipu, akan memberikan kesan menakjubkan yang sifatnya itu menipu pandangan orang. Dan itu tidak diperbolehkan dalam agama kita. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.